Senang sekali kabar hari ini kembali menyapa Anda untuk hadirkan kabar-kabar yang terjadi di sepanjang hari ini, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Sejumlah kabar sudah kami siapkan untuk Anda, di antaranya adalah sebagai berikut. Pajak atau teks amnesti. Pemirsa, baru saja Dirjen Pajak melakukan jumpa pers terkait evaluasi teks amnesti di periode pertama, dan dalam jumpa pers yang rencananya akan dihadiri oleh Menteri Keuangan, Dirjen Pajak serta Presiden Joko Widodo. Lalu bagaimana kemudian perkembangan terkini di kantor Direktorat Jenderal Pajak? Saya sudah bersama dengan Randy Wicaksana yang berada di sana untuk bisa mengabarkan kondisi terkini di sana. Randy, bagaimana kondisi di sana? Baik, Brigita, meskipun Presiden dan juga Jenderal Pajak, dan kita nanti juga akan terus mengupdate bagaimana kemudian perkembangan di sana. Sekali lagi terima kasih Randy Wicaksana. Dan pemirsa, kami juga masih memiliki sejumlah informasi menarik lainnya. Kami pun juga akan mengajak berdialog bagaimana kemudian teks amnesti bersama dengan Dirjen Pajak Ken. Pemirsa, Videotron ini biasanya menayangkan iklan, tetapi layar LED yang terletak dekat kantor Wali Kota Jakarta Selatan siang tadi menayangkan video porno. Pemprov DKI Jakarta pun meyakini ada yang sengaja membajak Videotron itu. Kasus ini pun tengah ditangani oleh polisi. Memasang garis polisi di papan iklan elektronik di Jalan Prapancaraya. Aparat memeriksa sejumlah saksi untuk bisa mencari tahu apa yang menyebabkan layar Videotron menayangkan gambar mesum. Hari ini merupakan tahap pertama, hari terakhir dari pengampunan pajak. Lalu bagaimana kemudian ke depannya untuk bisa mencapai 195 triliun yang sudah dicanangkan sebagai target dari program teks amnesti ini. Saya sudah terhubung dengan Dirjen Pajak, Pak Ken Dwi Yugiastiadi, yang berada di Direktorat Jenderal Pajak. Selamat malam, Pak Ken. Nilai 90 triliun lebih yang bisa dicapai di tahap pertama ini memang diapresiasi baik oleh Presiden dan Menteri Keuangan. Lalu bagaimana upaya yang akan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk bisa mencapai target yang sudah ditentukan? Kita masih bersama dengan Dirjen Pajak, Pak Ken Dwi Yugiastiadi yang berada di sana. Pak Ken, terima kasih masih bersama kami. Dengan target yang ada, masih ada 2 tahap, Pak. Bagaimana kemudian upaya yang akan dilakukan untuk bisa mencapainya? Ya, jadi begini, ini bukan terakhir masa teks amnesti. Ini wajib pajak yang belum ingin mengakui dosa-dosanya yang lupa. Sekali. Enggak, ini sekali aja. Ya sama aja, kita ini hidup dan mati kan sekali. Jadi teks amnesti ya cukup sekali. Baik. Cukup sekali, mungkin. Ya nggak tahu kalau 1000 tahun lagi ada, nggak tahu. Ya. Baik, Pak Ken, apa kemudian terakhir yang mau disampaikan Pak Ken? Ya. Yang mau sampaikan. Terima kasih Anda masih bersama kami di program Kabar hari ini. Pemirsa, Taat Pribadi tidak hanya dijadikan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pembunuhan, tetapi ia juga diduga telah melakukan penipuan karena ada korbannya di Makassar yang mengatakan telah ditipu hingga 200 miliar rupiah. Pemirsa, Taat Pribadi tidak hanya dijadikan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan, ia juga berstatus sama untuk kasus penipuan dan menurut polisi, hal itu sesuai dengan 2 alat bukti yang sudah dimiliki. Berikut adalah pernyataan dari Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Argo Wiono. Informasi mengenai perkembangan pemilu kada di Ibu Kota Jakarta akan kami hadirkan usai jeda. Jangan kemana-mana, tetaplah di Kabar. Meski kampanye terbuka belum secara resmi dimulai, namun para pasangan calon sudah mulai melakukan pendekatan kepada warga. Dan selain itu, tim pemenangan juga berbenah untuk bisa menyusun strategi memenangkan pasangan calonnya. Dan kabar tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam program Kabar hari ini untuk edisi hari ini. Akhirnya saya Brigita Manhara mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaan Anda. Sesaat lagi Putri Viola akan hadir untuk menemani Anda di program Kabar Arena. Selamat malam, selamat pagi suka.